Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kami untuk presentasi walaupun melalui video seperti ini. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami mengenai jenis-jenis anggaran. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia akan menonton presentasi kami. Pada sore hari ini kami akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis anggaran. Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Desi Purnamasari, NIM 1810271. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi-materi yang terkait bagian awal dari presentasi kami pada sore hari ini. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan anggaran sektor publik. Nah, sistem anggaran sektor publik itu sendiri dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan moneter, di mana anggaran tersebut itu dijadikan sebagai suatu perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, akibat dari kegiatan tersebut, maka anggaran sektor publik cenderung mengalami perkembangan dan mengalami beberapa pendekatan, yaitu adanya pendekatan fungsional, adanya pendekatan pengambilan keputusan. Namun dalam pembahasan kami kali ini, di sini kami membahas dua pendekatan yang memiliki pengaruh yang paling signifikan, artinya memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu berkaitan dengan anggaran tradisional dan anggaran New Public Management. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran tradisional. Nah, anggaran tradisional itu sendiri secara sederhana saya bisa menyampaikan bahwa anggaran tersebut itu anggaran yang sifatnya turun-temurun. Mengapa demikian? Karena proses penyusunan anggaran tradisional itu cenderung berdasarkan pada periode sebelumnya. Kemudian anggaran ini memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama itu adalah cara penyusunan anggaran ini berdasarkan pendekatan inkrementalis. Kemudian yang kedua, struktur dan penyusunan anggaran ini bersifat line item. Kemudian ada 4 lainnya, yaitu yang pertama, anggaran ini cenderung sentralistis. Maksudnya di sini di mana anggaran tradisional itu bersifat terpusat, yaitu didasarkan pada penggunaan laporan-laporan sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran tahun tersebut. Kemudian yang kedua bersifat spesifikasi, artinya di sini anggaran tersebut disusun secara khusus. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat tahunan, artinya di sini di mana anggaran tradisional itu dibuat khusus untuk satu periode saja. Jadi dia bukan triwulan atau bukan semesteran, tetapi khusus dibuat secara tahunan atau satu periode. Kemudian yang keempat, anggaran ini menggunakan prinsip anggaran bruto, di mana anggarannya bersifat sederhana saja, yaitu dari pendapatan langsung dikurangi dengan biaya pembelanjaan. Baik, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di mana dalam anggaran tradisional itu disusun berdasarkan pendekatan inkrementalis. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan inkrementalis? Nah, di sini saya akan jelaskan di mana anggaran tradisional itu bersifat inkrementalis. Maksudnya di mana dalam anggaran tradisional hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item tertentu yang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di mana anggaran tradisional ini itu didasarkan pada tahun sebelumnya. Nah, di mana tahun sebelumnya itu dijadikan dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan dalam melakukan anggaran, di mana dalam anggaran tradisional ini tidak adanya kajian yang mendalam, sehingga kita juga sulit untuk menemukan berapa sih realisasi dari anggaran tersebut. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang anggaran tradisional tadi, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam anggaran tradisional itu struktur dan penyusunannya itu bersifat line item. Nah, apa yang dimaksud dengan line item? Jadi di sini line item yang dimaksud di mana penyusunan anggaran tradisional ini itu didasarkan pada sifat dasar dari penerimaan atau pengeluaran.
Di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa anggaran tradisional itu kan didasarkan pada tahun atau periode sebelumnya. Nah, bersifat line item di sini di mana ada item-item atau pos-pos yang berasal dari tahun sebelumnya tersebut yang digunakan untuk tahun sekarang dan tidak mungkin dihilangkan. Padahal jika dilihat secara real, di mana pos-pos tersebut itu sudah tidak relevan dengan situasi sekarang. Oleh karena itu, susah sekali kita untuk menggunakan anggaran tradisional di periode sekarang ini, karena pada dasarnya ketika kita masih menggunakan anggaran tradisional itu akan susah untuk merealisasi anggaran dan juga menyesuaikan data-data kita menjadi data yang up to date dengan lingkungan yang sekarang ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari anggaran tradisional. Jadi, anggaran tradisional itu pasti memiliki kelemahan ya. Jadi yang pertama yaitu hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran dengan rencana pembangunan jangka panjang. Nah, di mana anggaran tersebut kan lebih mengutamakan kepada penggunaan anggaran, jadi tidak dilihat berkaitan dengan realisasinya bagaimana. Kemudian yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran itu tidak diteliti dengan baik, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu didasarkan pada tahun sebelumnya. Nah, kita tidak tahu kalau tahun sebelumnya apakah semua anggaran itu sudah direalisasikan atau belum, sehingga mungkin saja akan terjadi kekurangan anggaran ataupun terjadi kelebihan anggaran, sehingga dari kelebihan anggaran tersebut bisa saja digunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak penting. Kemudian yang ketiga, di mana lebih berorientasi pada input daripada output. Nah, kembali lagi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, karena pada anggaran tradisional itu mereka lebih mengutamakan pada penggunaan anggaran tersebut, tetapi tidak melihat realisasi atau tujuan dari penggunaan anggaran tersebut itu seperti apa. Kemudian yang keempat, ada sekat-sekat antar departemen yang sangat kaku, di mana antar departemen di sini bersifat sangat kaku sehingga itu akan menyebabkan terjadinya persaingan antar departemen. Kemudian yang kelima, di mana proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Nah, dari sini juga dapat menimbulkan masalah. Mengapa demikian? Karena ketika adanya penyusunan secara terpisah seperti itu, maka sulit sekali untuk dihitung. Kemudian di mana anggaran tradisional itu bersifat tahunan seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, sehingga dapat mendorong partisipasi yang tidak diinginkan, seperti akan menimbulkan korupsi juga karena tahunnya itu terlalu pendek mungkin ya. Kemudian yang ketujuh, sentralisasi. Kemudian yang ke-8, di mana persetujuan anggaran itu cenderung terlambat. Dan dari keterlambatan persetujuan anggaran tersebut dapat mengakibatkan beberapa hal, yaitu dapat memberikan mekanisme pengendali untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi ataupun manipulasi anggaran. Kemudian yang terakhir, di mana kelemahan dari anggaran tradisional ini, di mana aliran informasi atau sistem finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar sehingga dapat menimbulkan masalah dan dapat mengidentifikasikan adanya tindakan lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan anggaran tradisional. Jadi anggaran tradisional ini tidak hanya memiliki kelemahan, tetapi dia juga memiliki keunggulan ya walaupun sedikit. Dimana yang pertama, keunggulannya yaitu dimana penyusunannya relatif mudah. Nah, karena anggaran ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa anggaran tradisional ini dimana dia hanya menyusun pendapatan dan juga biayanya berapa. Jadi itu sangat mudah dan cocok untuk anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kecil atau dalam lingkup yang kecil, bukan kegiatan-kegiatan besar seperti itu. Itu cocok sekali menggunakan anggaran tradisional. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru. Karena apa? Karena pada anggaran tradisional itu kan sudah didasarkan pada perhitungan atau anggaran dari periode atau tahun sebelumnya, sehingga bisa itu dijadikan acuan atau dasar, sehingga tidak terlalu memerlukan pengetahuan tinggi untuk membuat anggaran tradisional. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait anggaran yang kedua tadi. Karena yang pertama tadi anggaran tradisional, di mana yang kedua adalah New Public Management.
Nah, apa yang dimaksud dengan New Public Management? Di mana New Public Management ini merupakan suatu penyusunan anggaran yang berfokus pada kinerja dan bukan berorientasi pada kebijakan seperti tadi anggaran tradisional. Nah, anggaran ini di mana penggunaan paradigma New Public Management ini dapat menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, yaitu diantaranya adanya tuntutan melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan juga kompetisi tender. Dan di mana anggaran New Public Management ini lebih up to date, dan juga dalam penyusunan anggarannya itu di mana anggaran dengan New Public Management itu penyusunannya lebih detail dan juga dia itu lebih kepada realisasi tujuannya bagaimana. Baik, selanjutnya karena tadi kita sudah dengan teori, sekarang kita akan masuk kepada contoh. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di samping saya bahwa ada contoh dari anggaran tradisional. Di mana anggaran tradisional bisa dilihat, di mana anggaran tradisional ini kalau dilihat sangat sederhana sekali ya, di mana hanya mencatat tentang belanja gajinya berapa, kemudian dihitung berapa orang. Jadi kalau 2 orang berarti per orangnya berapa, kemudian tinggal dikalikan jumlahnya, kemudian baru kita dapat totalnya berapa. Jadi sesederhana itu, dimana hanya menambahkan atau menjumlahkan secara keseluruhan belanja gajinya berapa, kemudian ditambah dengan belanja persediaannya berapa, belanja makanan, perjalanan, dan belanja lain-lainnya yang akan menjadi total anggaran. Baik, tadi saya sudah jelaskan mengenai contoh dari anggaran tradisional. Nah, kalau contoh dari anggaran New Public Management itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat di samping saya. Di slide ini sudah tertera contoh anggaran kinerja. Jadi kata lain dari New Public Management itu artinya adalah anggaran kinerja. Nah, bisa dilihat di sini bisa dilihat ya perbedaannya. Karena pada sebelumnya tadi hanya mengetahui total anggarannya berapa dikali per orang berapa. Kalau misalnya berkaitan dengan ini anggaran New Public Management atau lebih kepada anggaran kinerja, itu kita bisa melihat bahwa di mana yang pertama adanya pengamanan lantasnya, belanjanya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, anggaran itu bisa disusun seperti lihat di slide ini, di mana anggarannya bisa disusun. Kemudian dari anggaran-anggaran tersebut kita bisa mengetahui realisasinya berapa. Jika belanja gajinya 6 juta, realisasinya berapa juta sih? Begitu. Kemudian pada akhirnya kita jumlahkan berkaitan dengan total anggarannya berapa, realisasinya berapa. Kemudian selisihnya tersebut dapat digunakan untuk apa? Tuh. Jadi bisa diketahui secara keseluruhan, detailnya bagaimana, itu bisa dilihat dalam anggaran New Public Management atau anggaran kinerja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Maria Celestina Bule akan membahas tentang anggaran publik dengan pendekatan New Public Management. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya atau cost cutting, dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gebler tahun 1992 yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep Reinventing Government. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gebler tersebut adalah yang pertama, pemerintahan katalis, yaitu fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat daripada melayani. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif,
menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi hasil, yaitu membiayai hasil bukan masukan. Yang keenam, pemerintah berorientasi pada pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Yang ketujuh, pemerintahan wirausaha, yaitu mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif, yaitu berupaya mencegah daripada mengobati. Yang kesembilan, pemerintah desentralisasi, yaitu dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Yang kesepuluh, pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, yaitu mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar atau sistem insentif dan bukan dengan mekanisme administratif atau sistem prosedur dan pemaksaan. Munculnya konsep New Public Management berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Yang berikut perubahan pendekatan anggaran yang akan dijelaskan oleh Kak Chandra. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik. Misalnya adalah teknik anggaran kinerja, Zero Based Budgeting atau ZBB, dan Planning, Programming, and Budgeting System atau yang sering disingkat dengan PPBS. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas. Yang keenam, analisis modal, analisis total cost dan benefit atau termasuk opportunity cost. Dan yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Dan yang terakhir, adanya pengawasan kinerja. Yang berikut adalah anggaran kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kriteria dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kriteria kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas, tujuan, serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran
tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros atau overspending. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan diperlukan adanya program dan tolak ukur. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta penentuan indikator kerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Baik, yang berikut adalah Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan incremental dan line item, karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero base. Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari nol, dimulai dari hal yang baru. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item baru. Yang berikut proses implementasi ZBB. Proses implementasi ZBB terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan. Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Sebagai contoh, pemerintah daerah merupakan suatu unit keputusan besar yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi dinas-dinas. Dinas-dinas dipecah lagi menjadi subdinas-subdinas. Subdinas dipecah lagi menjadi subprogram dan sebagainya. Dengan demikian, suatu pemerintah daerah bisa memiliki ribuan unit keputusan.
Setelah dilakukan identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen itu disebut paket-paket keputusan. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis keputusan, yaitu yang pertama, paket keputusan mutually eksklusif. Paket keputusan yang bersifat mutually eksklusif adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain. Yang kedua, paket keputusan inkremental. Paket keputusan inkremental merefleksikan tingkat usaha yang berbeda atau dikaitkan dengan biaya dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base pay cake yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan dan paket lain yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga akan berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas. Yang ketiga adalah meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah meranking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali. Yang berikut adalah keunggulan ZBB. Yang pertama, jika ZBB dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, ZBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Yang keenam, merupakan cara yang sistematik untuk mendorong organisasi. Di samping keunggulan ZBB juga memiliki kelemahan, yaitu diantaranya yang pertama, prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. Yang kedua, ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan.
Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Yang kelima, untuk melakukan peringkingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi, tetapi ZBB berasumsi bahwa semua staf memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi paket keputusan. Selain itu, dalam peringkingan muncul pertimbangan subjektif atau mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak objektif lagi. Yang keenam, memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Alberto Ferrari Usboko akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman kelompok kami, yaitu materi selanjutnya adalah Planning, Programming, and Budgeting System atau yang biasa disingkat dengan PBBS. PBBS sendiri merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan, dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PBBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang masih terdiri dari divisi-divisi. Namun PBBS sendiri ini berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PBBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah jumlahnya terbatas, sedangkan tuntutan masyarakat tidak terbatas. Proses implementasi PBBS meliputi yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Dan yang keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. PBBS sendiri mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait dengan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Adapun karakteristik PBBS. Karakteristik PBBS tersebut meliputi yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas, dalam hal ini program, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PBBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Dan keempat, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program yang meliputi pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program. Dan yang keempat adalah estimasi manfaat atau hasil yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program. Selanjutnya adalah kelebihan PBBS itu sendiri. Kelebihan PBBS yang pertama, memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Yang kedua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Yang keempat, lintas departemen sehingga meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Yang kelima, menghilangkan program yang overlapping dan bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. PBBS menggunakan teori marginal utility sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.
Selain kelebihan yang dimiliki oleh PBBS itu sendiri, ada pun kelemahan dari PBBS. Yang pertama, PBBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi. Lalu yang kedua, implementasi PBBS membutuhkan biaya yang besar karena PBBS membutuhkan teknologi yang canggih. Yang ketiga, PBBS bagus secara teori namun sulit untuk diimplementasikan. Yang keempat, PBBS mengabaikan realitas produk dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Yang kelima, PBBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Statistik hanya tepat untuk mengukur beberapa program tertentu saja. Dan yang kelemahan yang keenam dari PBBS itu sendiri adalah pengaplikasian PBBS yang sering menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu, sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen, bukan program. Masalah utama dalam penggunaan ZBB dan PBBS adalah yang pertama, bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output. Yang ketiga, masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Yang keempat, pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat. Yang kelima, sulit dalam menentukan tujuan dan perankingan program, terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan atau conflict of interest. Sering tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat. Dan yang ketujuh, terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah. Yang kedelapan, pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih yang tersebut bisa mempengaruhi proses anggaran. Yang kesembilan, pada akhirnya pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. Baik, sekian materi yang dapat dipresentasikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.